Audio Jungle. Suara ombak menderu, marga satwa pun bermasmur memuliakan namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Tuhan boleh menyertai kami dalam keseharian kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kuatkan kami ya Bapa, biar boleh firman-Mu ini menjadi buyang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu dan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi yang indah ini yang terambil dari Lukas 13 ayatnya yang ke-17, supaya kita bisa mendapatkan secara utuh bagaimana satu perikop ini dan bisa memahami tujuan daripada ayat 17. Untuk itu saya akan membacakan dari mulai ayatnya yang ke-10 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan, judul perikop, penyembuhan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Ayat yang ke-17,
Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-10, Tuhan Yesus sendiri mengajari kita di tempat peribadatan pada hari Sabat. Disitulah dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan keilahiannya dan kasih-Nya kepada jemaat yang membutuhkan jamahannya, yang membutuhkan kesembuhan. Untuk itu, dalam satu perikop ini, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita, semua hari bisa kita manfaatkan. Semua hari itu indah bagi kita. Semua hari adalah tempat kita untuk mengadu dan untuk berdoa. Hari Sabat bagi mereka adalah hari peristirahatan. Tidak boleh ada kegiatan apapun juga. Tetapi untuk kesembuhan, untuk pertolongan Tuhan kepada kita, semua hari Tuhan Yesus manfaatkan untuk kesembuhan siapapun di antara kita. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu yang kerasukan sudah 18 tahun, kerasukan roh jahat, roh yang menguasai dirinya, yang merusak dirinya, sampai seorang ibu ini tidak bisa lagi berdiri dan membungkuk. Dengan kasih Tuhan Yesus, dia datang dengan imannya. Dengan kasih Yesus Kristus, dia menghadap di bait suci mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dan dia mengimani apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus, dia dapatkan. Demikian juga untuk kita semua. Di dalam kesulitan kehidupan kita, keseharian kita, bukan hanya dengan pengusiran roh jahat, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, atau sakit apapun yang ada dalam diri kita, yang kita alamin, dalam keluarga pun bisa saja mengalami hal yang sama. Percayalah, dengan kasih Tuhan Yesus yang dahsyat, dengan kasih kemuliaan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya, dia hadir melampaui apa yang kita pikirkan. Kesembuhan itu semua anak-anaknya akan mendapatkannya. Kesembuhan itu akan datang dan hadir dengan iman kita, dengan keteguhan kita. Mohon penyertaan Tuhan untuk menjaga kita, untuk mengingatkan kita selalu dalam menjalankan kehidupan kita. Untuk itulah renungan ini mengingatkan kita, tiada hari tanpa doa, tiada hari tanpa pujian, tiada hari tanpa bersyukur di hadapan Tuhan. Maka kita akan terselamatkan, kasih Tuhan akan menyertai kita, kasih Tuhan akan selalu melindungi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita lupa dengan apa tujuan kita dalam kehidupan. Terkadang kita lalai mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita diingatkan dengan firman-Nya dari Lukas yang ke-13, dari ayat yang ke-10 sampai ayat 17. Sakit seperti apapun yang Bapak Ibu Saudara sekalian
yang alami. Yesus yang maha baik, Yesus yang maha kasih akan menjamah, akan menyembuhkan kita. Demikian renungan singkat pada pagi yang indah ini untuk kita semua. Kiranya kasih Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa, atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, kemurahan-Mu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini, tantangan apa yang dilihat oleh mata kami, tantangan kehidupan apa yang tidak kami lihat, kuasa si iblis yang selalu mengelilingi kami, yang selalu menggoda kami. Tapi kami percaya dengan firman-Mu ya Bapa, dengan iman kami ya Tuhan, kami boleh terjaga oleh kasih-Mu. Terpujilah Tuhan bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit apapun. Kami percaya lawatan-Mu menyertainya ya Tuhan. Biarlah kesembuhan, kemuliaan daripada Tuhan menyertai dan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.